Halo Halo teman-teman. teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya di sana ya teman-teman. Balik lagi di acara Tech Talk. Nah, kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku di sini sebagai host, aku Jenny dan ada Kak Rafik. Raffi. Kalian bisa panggil kakak ini Kak Rafik aja ya. Iya, Gitu. betul sekali. Nah, omong-omong nih Kak, kemarin kan ada 11-11 nih Shopee Iya. kan. Kakak check out nggak ya? Check out dong, masa enggak sih? Ternyata check out guys. Kita tanya nggak sih check out apa nih Kak? Oh rahasia dong, masih dikasih tahu ya Ini nggak sih? mainnya rahasiaan teman-teman. Iya. Apalah hal kayak gitu. Terus gini ya, aku tuh kan kita sekarang nih kayak lagi ngebahas nih ya 11-11 gitu kan. Sekarang tuh ngerasa nggak sih kayak kita tuh sekarang semuanya tuh serba online gitu, serba Betul banget, teknologi banget betul gitu kan. Sampai aku aja tuh ya beli makanan aja tuh pakai online gitu loh. Iya, Sambil rebahan gitu kan. Udah nggak perlu capek-capek kan Betul kita banget, keluar betul gitu, banget. apalagi buat kaum mager kayak kita kan. Betul banget, Iya, betul banget ya kan teman-teman. Pasti teman-teman juga di sana kalau misalkan mau beli makanan itu sambil rebahan ya nggak sih? Nah, dari basa-basi kita yang tadi, ini tuh masih ada hubungannya dengan tema yang bakalan kita bahas dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, ya nggak sih Kak? Iya bener banget. Jadi hari ini kita tuh nggak kedatangan satu doang nih, dua narasumber yang hebat-hebat banget. Betul. Jadi yuk kita kenalan sama narasumber kita. Ayo Kak, boleh diperkenalkan gitu. Halo, saya Kak Gideon. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Halo, saya Yusuf dari Prodi Amikom Yogyakarta, sama. Oke. Nah, kebetulan banget nih ya Kak, aku tadi sama partner aku tuh kita lagi ngebahas gimana sih kita tuh sekarang terbantu banget ya sama teknologi gitu, Iya. kemajuan teknologi. Betul Nah, sekali. jadi kita tuh pengen nanya gitu ke kakak, apalagi sebagai seorang mahasiswa gitu kan, pastinya juga sangat terbantu dengan adanya teknologi dong ya. Iya. Terus pendapat kakak berdua nih tentang perkembangan teknologi terutama di Indonesia gitu kan, itu kayak gimana sih? Pasti teman-teman kita juga pada mau tahu dong gitu. Aku dulu ya yang jawab ya. Boleh sekali. Boleh banget Kak. Kalau menurut saya nih ya, dengan teknologi sekarang tuh udah lumayan berkembangnya tuh udah pesat banget ya dibanding yang dulu-dulu kan. Iya betul. Dengan teknologi juga kita bisa dipermudah, kita mau pesan makan kayak tadi yang kakak sebut di awal, pesan makan kita tinggal pesan dari handphone, kita mau beli apa ya tiket Bener kereta, banget. pesawat kita dari handphone juga. Betul Mau banget. beli online dari handphone kan semuanya gampang banget ya. Bahkan nonton juga bisa dari handphone. Iya, bener betul banget. banget. Sekarang tuh kayak semuanya serba dipermudah Iya, nggak sih? karena Bener ada banget. teknologi ya kan, semuanya mempermudah kehidupan kita sehari-hari Iya, gitu betul ya. banget, Kak. Jadi perkembangan teknologi saat ini juga dia tuh udah di seluruh aktivitas masyarakat itu udah dipengaruhi oleh ini teknologi yang tadi itu. Jadi perubahan yang cepat ini udah sampai ke bidang-bidang seperti bidang ekonomi, bidang-bidang politik, bahkan bidang-bidang sosial kayak kegiatan sehari-hari kita itu udah dipengaruhi banget dari perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Tapi Kak, selain dari hal yang tadi Kakak jelasin tadi, ada hal yang negatif nih. Contohnya ya, kemarin aku sempat baca nih ya, ada anak kecil yang kecanduan gadget ya. Wah, itu sampai parah banget meninggal gitu tuh. Iya, Jadi kayak banyak banget kasus kayak sampai gitu. kayak ini banyak sebenarnya kasus kayak gitu. Menurut kakak ini kayak gimana sih? Nah, emang pasti dalam suatu perubahan perkembangan itu ada dampak yang positif dan ada dampak yang negatif. Betul. Nah, dari contoh kasus yang tadi itu dampak negatifnya tuh emang ya memprihatinkan banget kan, karena kita bisa lihat bahwa teknologi ini udah sampai ke anak kecil aja tuh udah paham banget tentang betul banget ya, teknologi Kak. kan. Terus udah bisa lihat anak kecil itu udah dari umur kayak 5 tahun itu aja udah bisa main game yang itu kan otomatis bisa merubah psikologi seorang anak kan. Dia tuh Iya. bisa terganggu psikologinya, dia bisa kecanduan. Nah, itu jadi emang dampak negatif dari perubahan teknologi ini emang sangat banyak dan emang harus di prevent gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi kayak mungkin peranan orang tua juga nggak Perlu nggak sih? Perlu Bener banget kayak banget. memantau Iya. anak-anaknya Kalau gitu. menurut saya sih sebenarnya masih kurang banget edukasi tuh apalagi di bagian orang yang bagian pedalaman yang kayak gitu Iya, loh, betul. kurang jaringan susah buat dapat itu edukasinya masih kurang banget. Karena
sekarang ini orang tua kebanyakan kalau misalkan mau buat anaknya anteng gitu, kalau misalkan nangis gitu ya Ya kan. tuh kasih Udah pakai HP handphone. gitu Ya, kan. benar. Jadi kayak anak-anaknya tuh jatuhnya malah selalu dikasih handphone Betul gitu banget kan. itu. Dari kecil ya udah Iya. intinya pakai handphone Sebenarnya terus. itu banget. red flag banget sih buat anaknya gitu ya kan. Tapi Iya bener. agak ini seharusnya kayak harus ada edukasi tentang hal ini nih Iya. kepada orang tua sebenarnya ya. Iya. Nah, Nah itu tuh perubahan itu tuh bukan hanya kayak kepada anak saja, Mm-mm. tapi kepada seluruh masyarakat secara luas tuh emang perubahan teknologi ini udah banyak sekali dampak negatifnya sebenarnya. Heeh. Dan ini tuh harus kita bicarakan gitu. Yang pertama tuh kayak contoh di masyarakat itu Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak sekarang kan kayak yang udah disampaikan sama narasumber kita kan, Iya. zaman sekarang tuh teknologi itu tuh sebenarnya dampak baiknya tuh kan banyak ya buat kehidupan kita. Cuman kita nggak Betul bisa banget. menepis ya kan kalau misalkan ada juga efek negatif dari kemajuan teknologi sekarang. Nah, jadi kita juga pengen ngebahas nih salah satu topik yang menarik banget. Kita kan tahu nih kayak misalkan sekarang tuh apapun yang kita kenakan sekarang itu kan rata-rata aplikasinya itu dari sebuah startup company Nah, gitu betul kan. banget. Nah, bener banget. jadi kayak Shopee gitu-gitu kan, itu benar-benar perusahaan yang memang punya nama yang besar banget kan, Kayak apalagi di Tokopedia Indonesia gitu. Iya, gitu ya. teman-teman di rumah juga kan pasti pada make gitu kan aplikasi-aplikasi dari Betul. startup company kayak gitu. Nah, kita pengen ngebahas nih sama narasumber kita ya, narasumber banget. kita yang hebat-hebat ini. Gimana sih pandangan para narasumber kita ini terkait dengan startup company sekarang di Indonesia gitu? Oke, jadi menurut aku tuh perubahan teknologi ini udah sangat tinggi, sangat cepat. Jadi itu muncul startup company yang banyak banget fungsi dan keperluannya. Contoh kayak misalnya startup yang sering kita pakai itu dalam berbelanja online, Shopee. Shopee Iya, kan banyak bener membantu kita banget. dalam berbelanja Iya. online. Kemudian ada Betul. contoh lain seperti startup seperti Tokopedia. Netflix, Tokopedia, Iya, benar ada banget. tiket.com buat kita misalnya buat teman-teman yang suka nonton konser tuh kan pasti sering banget kan. Contoh kayak kemarin tuh kan kalau nggak salah tiket konser Blackpink Blackpink habis ya. ya. Iya, benar banget. Itu Sold lagi out booming dong, banget. nggak dapet Nah, itu kita kan ya. berarti emang masyarakat ini sangat antusias dalam Iya. perubahan teknologi itu. Benar banget. Dan berarti ya kesimpulannya tuh kayak startup company itu ngebantu kita banget gak sih Iya, kayak betul, dalam bukan gitu ngapa-ngapain juga. kayak kita sekarang tuh kayak mau bepergian kemana aja kayak mungkin kita mau keluar kota gitu atau mau traveling bareng teman-teman kan gak perlu ya kita capek-capek harus ke stasiun dulu Iya, buat bener beli tiket banget. kereta. Kita sekali klik aja gitu kan, teman-teman juga pasti kan kayak gitu ya, sekali klik aja udah bisa langsung dapet tiket gitu Betul kan. sekali. Nah, selain itu nih, menurut kakak nih, pasti kan yang kayak kita bilang tadi lah ya, kita nih semuanya, apalagi kakak sebagai mahasiswa, pasti orang yang pernah atau bahkan sering ya menggunakan aplikasi ataupun produk-produk dari startup company nih. Nah, impact dari produk-produk tersebut ke kehidupan kakak tuh apa aja sih gitu? Buat impactnya ya, Mm-mm. sebenarnya banyak banget sih buat impactnya sampai sekarang ini kan. Itu Oke. sebenarnya inti impactnya tuh mempermudah. Iya. Kalau buat aku sendiri mempermudah. Kayak yang disebut-sebutan itu juga iya menurut aku. Terus sampai bisa buat misalkan kita mau belanja, mau beli makan, mau apa gitu semuanya bisa dengan pakai teknologi kan. Iya. Dengan gampang dengan klik doang, habis sambil malas-malasan di rumah ya kan. Iya. Bener banget. Kayak kakak-kakaknya juga mesti kan kayak gitu Oh, kan. Iya, iyalah pasti ya, dong, pasti. ya, bener banget. Dan teman-teman juga pasti juga kayak gitu nggak sih? Ya. Dan Pasti selain itu banget juga dong. tuh startup company itu bukan cuma kayak di bidang-bidang kayak e-commerce dan lain-lain gitu aja, tapi startup company itu udah ada sampai ke bidang-bidang yang tidak pernah kita tahu, kayak misalnya bidang pertanian. Iya. Contoh tuh untuk petani menjual produknya, hasil olah taninya itu sekarang udah dipermudah dengan adanya startup yang Taniku itu yang dari Kementerian Iya. Teknologi itu kalau Jadi, nggak salah. Bukan hanya ngebantu kita tapi ngebantu Banyak banget perekonomian yang juga. ada ya, Dari perekonomian masyarakat. dari Iya. bawah sampai ke atas ya. Betul. Iya, Membantu. tuh. Berarti semua terbantu ya kan. Hmm. Nah, cuman nih
kita mau nanya gitu kan. Kan kita tahu nih startup company itu kan berkembang juga seiring dengan perkembangan teknologi. Terus gimana pandangan kakak-kakak narasumber semua tentang itu tadi, gimana startup company ini menjadi penopang ekonomi gitu di dalam negara kita? Menurut kakak gimana peranannya? Setuju sih menurut aku, maksudnya karena aku pribadi nih, aku juga jualan juga nih Kak di startup. Oh, gitu iya, ya. jadi pedagang ya. Lumayan menguntungkan juga buat aku. Jadi aku lumayan dapat banyak pundi-pundi dari situ juga. Jadi aku jualan kayak dipermudah, kita nggak perlu punya toko offline, dari online juga ya, cuma dari online Kak. Jadi kayak cuma dari online kita masukin produk, nulis deskripsi semua segala macam, udah produk kita udah bisa kejual di jangkauannya tuh kayak Luas banget ya. luas banget. Jadi si aplikasi kan kakak ngejualnya Iya. dari lewat aplikasi nih ya. Iya, Jadi benar. aplikasinya dapat keuntungan, Kakaknya juga dapat keuntungan. keuntungan. Jadi kita sama-sama simbiosis mutualisme lah Dan ya. itu sebenarnya banyak kayak yang kayak gitu, nggak cuma Hmm. aku. Jadi menurutku dari situ sebenarnya itu bisa buat menopang ekonomi juga sih di Iya, Indonesia benar ini ya banget kan. Bener banget. Jadi emang startup company itu emang sangat membantu UMKM dalam menjual produk, Iya, dalam setuju mempromosikan banget, setuju produk, banget. itu dalam mengenalkan produk mereka ke halayak publik luar gitu kan, supaya kita tahu nih oh ada produk ini, biar bisa ketika misalnya UMKM itu udah bisa naik kan pendapatannya, otomatis menurut aku tuh tingkat ekonomi negara itu juga akan berjalan dan akan naik juga. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Iya betul Oke. sekali. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih ya tentang startup company nih. Betul. Kita teman-teman semua juga pasti kepo dong gimana narasumber kita ini seringnya pakai aplikasi apa sih. Betul gitu banget kan nih. kalau dalam startup company. Apalagi kakak sebagai pembisnis ya kan. Iya, Pasti pembisnis pakai- muda ya iya, kan. pakai aplikasi apa ya kan? Pasti teman-teman tuh kayak bertanya-tanya nggak sih Iya. ya kan? Kamu nanya. Nggak, kita Nah, bercanda ya jadi, kan? nah kira-kira kalau untuk kakak-kakak berdua ini seringnya pakai aplikasi apa sih? Maksudnya entah itu dalam untuk segi hiburan atau Segi- untuk kesehariannya Iya, apa keseharian. gitu. Kak Dion dulu deh. Kalau aku tuh banyak pakai Maxim sih Kak. Maxim. Oh, iya. Oke. Wow. Tahu kan Maxim. kalian? Jadi karena aku sekarang udah tinggal stay di Jakarta, di Di Jogja. Ya. Jadi aku tuh belum punya motor kan, jadi emang kemana-mana tuh seringnya pakai Maxim. Maxim, Ke kampus oke. pakai Maxim, terus pokoknya mau kemana-mana juga pakai Maxim. Itu sih yang paling sering aku pakai tuh Maxim. Oke. Sama Netflix juga kalau nggak salah tiap hari itu emang aku anaknya emang suka nonton. Oh, berarti Oh, lebih nonton oh, ya. lebih nonton ya, Oh, guys. film Oh, banget jadi- anaknya gitu kan. Aku tuh terakhir nonton apa ya? Kalau nggak salah tuh season terakhirnya The Crown kalau nggak salah tuh. Oh, The Crown tahu. Oke. Keren banget. Kan kakak nih pengguna Maxim nih sama Netflix gitu ya. Hmm. Pernah nggak sih ngalami kendala gitu pas pakai Ya. aplikasinya gitu? Jujur li itu emang banyak banget kendala. Mm-mm. Dan itu tuh kendala-kendala itu emang bisa kita cari solusinya atau emang dari perusahaan Pihak startupnya itu Maximnya, emang iya. cari solusinya. Iya, Betul. Jadi benar banget. kita bisa berpikir kreatif dalam mencari solusi sebuah masalah dalam startup supaya kita juga oh ini ada kesempatan nih ternyata Maxim nih kurangnya di sini, kurangnya di sini. benar. Oh bisa nih kita bangun sebuah aplikasi startup yang menutup kekurangan itu. Kita juga bisa membantu banyak orang kan dalam membangun sebuah Iya. perusahaan. Betul. Jadi Setuju. kita juga bisa nge-review atau ngasih komentar ke aplikasi Maxim kan lewat Play Store biasanya bisa Iya, kan biar benar. Maxim tuh lebih berkembang Iya, lagi. Iya, kita juga kan? bisa jadi sarana kan biar kayak Betul aplikasi-aplikasi banget. itu bisa memperbaiki kekurangannya Betul gitu banget. kan. Nah, kalau dari Kak Yusuf nih apa nih yang Apa biasanya digunain aplikasinya? Kalau aku sendiri sih biasanya aku pakai Shopee sama Tokopedia sih Kak. Oh, berarti anaknya hobi belanja Iya, ya. dan kan? pembisnis sebenarnya juga. Pembisnis juga sih, Iya. jadi nggak heran ya. Ya benar Nah, banget. Dua itu, tapi sebenarnya Instagram juga iya Kak.
Oh Karena iya. kan itu juga Iya. bisa buat jualan. Oh iya. Boleh nggak sih di spill Instagramnya? Di spill dong. Apa ya? Spill nggak nih? Boleh Nanti lah ya, nanti nanti. kita spill lah ya. Spill. Oke. Nah. Ya jadi 3 aplikasi itu yang sering banget saya gunain karena buat jualan juga, buat check out juga Kak. Tadi malam kan habis 12 11 dong. Nah, Bener-bener. BTW aku tuh lupa, aku ketiduran tuh loh. ya Nggak check sayang out banget 11. dong. Wah, rugi banget ya. Iya, rugi banget ya. benar. Banyak diskon ya. Banyak dong ya nggak Iya sih? Produknya bagus-bagus lagi. Udah kenapa kita malah nge-spill Shopee? Iya, Nah, oke, kita balik lagi Iya ya dong, kan? kita balik topik intermezzo bentar ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kan tadi kakak bahas kakak itu berarti lebih fokus ke seringnya make sesuatu yang berhubungan sama dagang gitu kan. Iya. Nah, ada nggak sih kesulitan kakak dalam kayak ngepromosi ini dagangan-dagangan kakak di aplikasi-aplikasi tersebut? Iya, gitu? waktu pas awal-awal Iya, kakak merintis ya kan, gitu kan, merintis bisnisnya tuh bisnisnya kira-kira gitu. gimana sih kesulitannya gitu kak? Nah itu ada banget sih Kak sebenarnya. Nah, Kalau kesulitannya itu sebenarnya dari masing-masing aplikasi itu punya kesulitannya sendiri-sendiri. Dari Iya, yang pasti dari ya. mungkin dari aplikasinya atau dari akunya, karena aku yang mungkin kurang aku sebenarnya gini Kak, aku tuh orangnya tuh kurang kudet gitu loh. Jadi kayak aku tuh harus iya, kayak iya, buat ngerti. tahu tuh aku harus terus gali dulu, cari Iya, informasi. Jadi dari situ misalkan kayak kita mau promosi, kayak misalkan di Shopee, Tokopedia, Instagram itu caranya beda semua. Nah itu yang dari situ yang lumayan menurutku jadi kesulitan buat aku harus mendalami gimana sih kalau Shopee caranya buat promosi gitu. Iya, betul. Jadinya Tokopedia. struggle sendiri ya Iya. kak. Tapi kan alhamdulillah kan sekarang udah bisa ya. Iya, udah iya, bisa iya, banget ya gitu kan. kan. Soalnya emang kayaknya aku ngerasa tuh kayak kita semua nggak sih pasti punya struggle, punya kebingungan sendiri dalam menggunakan aplikasi-aplikasi Iya, startup. Kayaknya teman-teman iya. di rumah juga pasti pernah kayak gitu. Soalnya kayak aku sendiri pernah tuh lagi mesen kan makanan online gitu kan di GrabFood lah kan. Kita spill aja lah ya namanya. Kita pakai GrabFood gitu. Tiba-tiba makanan aku dibawa lari dong sama drivernya. Enggak. Untungnya aku tuh bersyukurnya ternyata perusahaan company yang menaungi Grab ini ternyata kinerjanya tuh cukup bagus karena Iya. setelah makanan aku dibawa lari, aku menghubungi kan call Iya, center dari call centernya. Grab Mm-mm. dan alhamdulillah makanan aku tuh di refund, maksudnya tiba-tiba ada yang driver yang mesen ulang makanan aku dan dibawain. Jadi di situ aku ngerasa kayak wah ternyata orang company startup ini mereka tuh nggak cuman sekadar bikin sebuah aplikasi kayak gitu doang, mereka udah nge-setting semuanya tuh. Betul banget. mereka udah benar-benar memprediksi jangan sampai ada terjadi kejadian Iya, hal-hal yang betul. nggak Mereka tuh udah ada persiapan gitu Iya, kan. Kalau bener misalkan banget. kita lagi kesulitan ataupun ada kendala waktu pas pakai aplikasinya, mereka udah siap gitu melayani Iya, kita bener gitu ya. banget. Nah, Jadi teman-teman, selain ada sisi positif dari penggunaan teknologi, kita di lain sisi hal itu adalah ada sisi negatifnya juga ya nggak sih? Nah, ya nggak sih Kak? iya bener Betul banget. banget. Setuju banget. Karena kan kayak ya namanya teknologi lah ya, kita tuh nggak bisa mencap bahwa teknologi tuh selalu benar, enggak juga Enggak dong. dong. Kalau teknologi selalu benar mah semua orang gitu Iya. kan. Nah, Tuhan mah yang selalu iya Ya, benar betul banget. Ya Kak. benar Ya Kak Dion, ampun. benar banget. Nah, Oke. jadi kayaknya kita dari tadi udah ngobrol banyak Iya, lah ya. banget ya. Gimana kalau kita kasih Q&A Q&A. simple gitu lah ya buat narasumber kita yang Hmm. kece-kece ini. Betul. Nah, jadi kita punya pertanyaan-pertanyaan simpel aja. Nanti kayak ada Jawab dua cepat pertanyaan, gitu. jawab cepat. Nah, Nah, Iya, Kak. Oke. oke, Kak Jenny silahkan Kak Jenny. Oke. Yang pertanyaannya mungkin bisa dijawab sama kakak-kakak Dari sekalian. siapa dulu nih? Atau langsung bareng aja? Langsung Bebas aja. aja. Teman-teman di rumah Oke. juga kalau misalkan mau ngejawab, jawab aja tapi dalam hati aja ya. Gak usah diteriakin Gak gitu usah, kan. gak usah teriak juga. Benar. Oke. Benar. TikTok atau YouTube? YouTube. TikTok. Oke. Enggak, apa tuh, Kak? Oke, berbeda lah ya. Berbeda. Nanti kita tanyain ya alasannya Oke. gitu. WhatsApp Oke. atau Instagram? WhatsApp. WhatsApp sih. Oke. Iya. Android atau iOS? iOS. Android. Oke. Laptop atau iPad? Sekarang Laptop. laptop. Oke. Wah. Kamera atau handphone? Handphone. Handphone Oh, dong. ternyata Ah. handphone guys. Oke. Online atau offline? Online. Offline sih. Aku tuh. Oke, Ya. oke, oke. Nah, Nah, ini yang masuk terakhir nih. cash atau digital, dompet digital gitu. Dompet digital sih. Cash. Oke. Oke. One more pertanyaan ya. Telepon atau chattingan?
Wah. Chattingan. Telepon. Oh, oke. Oke. Nah, Mereka sangat berbeda sekali gitu ya. kan. Wah, Pertanyaannya narasumber santai tapi kita lumayan nih. menegangkan. Iya, Iya. tidak mereka Nah. nggak ngekrop ya gitu kan. Nah, kita review ya jawabannya gitu. Nah, yang pertama nih untuk TikTok dan YouTube itu kan tadi Kak Yusuf ngejawab YouTube, sedangkan Kak Dion sendiri milih TikTok. Nah, buat Kak Yusuf dulu nih, kenapa sih lebih milih YouTube daripada TikTok? Betul. Gitu. Kenapa? Sebenarnya YouTube karena ini sih, YouTube sering nonton lebih panjang kan. Oh, durasinya berarti ya. TikTok Oke. itu kan cuma Milenial. sebentar aja. Ya, karena video pendek lah ya. Iya. Nah, jadi kalau aku lebih suka yang sekalian yang panjang buat misalkan tahu informasi apa jadi ya lebih Nggak setengah-setengah Betul, gitu ya. betul Oke, banget. oke. benar. Kalau Kak Dion Oke, sendiri, kalau Kak Dion gimana? Aku tuh karena emang Gen Z kan. Gen Z itu emang identiknya tuh dengan hal-hal yang serba instan cepat gitu kan. Oh. Ya, Jadi benar. karena TikTok itu kan tinggal di swipe Swipe up, swipe up Oh. aja Iya. kan kita udah. Dan TikTok tuh menurutku Iya, lebih iya. banyak hiburan yang beragam. Iya. bener Kita dari banget. komedi, Dari dari masak, edukasi dari juga, edukasi kan? juga. Bener banget. Banyak banget hal yang aku bisa mempelajari Kadang itu dari tergantung mood kita juga. Iya. TikTok. Iya, emang Oke. sih TikTok tuh emang adiktif. Iya. Jadi kadang tuh swipe up terus tahu-taunya udah jam 3 pagi. Iya, nggak jadi berhenti tuh. Iya, benar. Itu yang salah satu yang aku hindari ketagihan juga. Negatif itu, iya ya. itu ketagihan ya nggak sih? Sama mungkin gini ya, kalau kita mungkin semua ya ada lah pasti kita pada punya TikTok gitu kan. Jadi pasti kita semua tahu nih, misal kayak di TikTok tuh informasinya tuh lebih cepat dateng gitu loh. Iya, betul Maksudnya banget. kalau di YouTube atau di platform kita tontonan yang lain mungkin kan kita harus nyari tahu dulu ya keywordnya, kita pengen nyari info apa. Tapi kalau TikTok kan tiba-tiba ngelewat aja di beranda Cepet FYP gitu kan. kita gitu kan. Jadi kita Tersebarnya lebih cepat dapat ya, informasi karena gitu yang informasinya baru. tersebar luas karena Iya. penggunanya tuh masyarakat Indonesia itu lebih banyak Iya, menggunakan TikTok nggak sih? bener. Dari Iya. anak muda, dari SMP, SMA ya kan, sampai Iya. kuliah, sampai ibu bapak sekarang udah pakainya TikTok, TikTok, guys. oke. Jangan salah, anak TK SD juga pakai Oh. TikTok sekarang. Iya, adik sih. aku juga kayak Aduh gitu. ya ampun, ya nggak sih? Oke. Tapi harus dijaga tuh, harus hati-hati tuh kak. Iya Kalau benar, penuh orang Karena Di tua. bawah perubahan SD itu. teknologi zaman sekarang kan emang karena udah cepat banget. Jadi agak bahaya ya kan. ya pengguna teknologi aja di Indonesia tuh sekitar 210 juta. Banyak. Wah. Dan itu aja udah Kan. lebih dari jumlah penduduk Indonesia sekarang. Iya. Jadi otomatis sekarang kita aja satu orang punya berapa 2 HP, Iya. terus Iya, lagi bener laptop. banget. Nah, otomatis kan emang banyak banget konten yang lewat, otomatis kan berarti alur informasi yang kita dapat itu semakin cepat. Ya, Bener banget. beragam juga Sekarang kita kan. tuh Iya. tinggal scroll TikTok udah dapat informasi Informasi. udah tersedia. Yang baru Tapi gitu itu ya. tadi sih menurut aku kayak saking gampangnya mudahnya diakses sama bahkan semua orang bisa mengakses. Jadi banyak orang tuh yang menyalahgunakan misalkan Bener ngasih banget. informasi Iya. palsu. Bener banget, Jadinya hoax tuh nyebarin. banyak nggak sih? ya Apalagi kan? ke orang tua kita nih di WhatsApp sering banget nggak? Ya sering banget. Udah tiba-tiba ada ini kayak apa sih disebar ke kita? Grup keluarga gitu Iya, ya kan. iya, Tuh bener kalau banget. udah Aduh. kalau satu nge-share berita hoax itu bakal rame nggak sih di grup Rame keluarga? banget. Nggak ada saringan ya. untuk Iya, mereka. makanya itu tuh kayak harus kasih edukasi nih Iya, kita Ya, sebagai makanya kita anak sebagai yang- milenial ya kan Iya. yang ngerti Sebagai gitu Gen Z kan. dan milenial itu emang Nah, karena betul. apa? Orang tua boomer ya. Mereka kan mungkin Generasinya. iya, Iya, itu kan mereka tuh emang bukan lahir dari teknologi kan, emang mereka tuh dikenalkan. Dikenalkan. Iya, dikenalkan. Kalau kita kan emang kita dari kecil emang udah paham lah teknologi, Paham teknologi. apa-apa tinggal Google, nggak tahu sesuatu tinggal Google. Karena Google. dulu kan mungkin kita udah main PS ya nggak sih? Benar banget. Udah lah. Tendo dong. Di No, Tendo dulu iya baru Tendo PS. baru Emang milenial PS. banget, Kak. Agak mahal ya nih. Iya. Kita mau PS2 Iya, aja. PS2 Ya aja kita mau ya. ampun. Iya. Oke. Kita lanjut ya ke Iya. pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya tuh tentang WhatsApp dan Instagram. Tadi Kak Dion lebih memilih WhatsApp. Sedangkan Mereka kita sama sama WhatsApp. ya? Oke, Sama kita skip WhatsApp. aja lah. Oh, Sama-sama ya maaf WhatsApp dong. soalnya. Nah, oke. Ah. Kenapa nih pada milih WhatsApp? WhatsApp karena buat ini sih, buat komunikasi. Oh, lebih gampang. Iya, gitu. lebih gampang. Oke. Kayak kalau Instagram kan dia lumayan lingkupnya luas Luas banget. banget. Iya, Ada luas. postingan, Iya. ada sekarang reels kayak gitu. Kayak Iya. kalau WhatsApp lebih spesifik kan, lebih Iya. lebih simple, Oh, lebih lebih sederhana. simple. Oke. Emang Instagram, aku karena emangnya orang introvert kan, jadi Wow, ya introvert people. Iya. Oke. Instagram tuh emang udah nggak bisa aku kan harus apa-apa di sharing kan itu Iya. udah Iya, benar. pressure nggak sih, tekanan nggak sih, Iya. tekanan sosial dari Oh, betul. iya, Jadi- apalagi kalau kita lihat scroll di Instagram tuh ada orang-orang yang
cantik ganteng gitu kan kita jadi insecure Insecure, kan. Makanya jadi aku Iya, lebih banyak nih menghindar sekarang dari nih. Instagram. Iya, di sini banyak nih Iya. sekarang nih kayak anak-anak muda seumuran kita nggak sih kayak insecure gitu. Insecure. Insecure Nah, karena itu. lihat cewek-cewek cantik padahal kita sendiri tuh punya value yang Iya. kita punya gitu. Bener yang banget. lain Jadi kalau daripada kita nggak proteksi diri kita sendiri masing-masing gitu Bisa kena juga bisa ya. Bisa kena. berdampak buruk Betul. banget Dampak lah kita negatifnya juga tuh sama overthinking juga ya. ya itu ke dampak Bener psikologi, banget. mental health gitu kan. Apalagi sekarang kan mental health itu di kenceng-kenceng banget Kenceng ya banget. pembicaranya. Iya, bener banget. Nah makanya teman-teman di rumah juga udahlah nggak usah kayak kepikiran overthinking gitu, nggak usah. Bener banget. Kita tuh semua ada kok kelebihannya. Kita nggak perlu mikir ya. kita punya value Iya, sendiri bener gitu ya kan. banget. Kayak kita tuh nggak usah terlalu mikirin kata-kata orang. Saya on begini tapi saya pede gitu Iya kan. Nah, sih. jadi nggak usah teman-teman nggak usah terlalu kepikiran gitu, pede aja. Dan kalian tuh cantik sama ganteng. Di dunia itu Benar semuanya tuh banget. cantik sama ganteng, nggak ada yang jelek, guys. Oke. Betul sekali. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya itu adalah Android atau iOS. Kayaknya ini langsung agak- menggambarkan iya, ya, langsung menggambarkan menggambarkan orangnya. ya. Oke, Kak Dion memilih Android, sedangkan Kak Yusuf milih iOS. Kenapa gitu. nih Kenapa? kalian memilih? Selain dari iOS? HP yang dipakai sekarang memang sesuai ya. Iya. Betul Selain sekali. itu dong, kenapa gitu? Memang selain faktor ekonomi, Waduh, Waduh, waduh oke. berat. Iya. emang iya Oke. ya. Jadi dari kecil ya memang udah HP pertama emang juga Android ya. Android. Jadi ya udah terbiasa dengan Iya. Android. Jadi emang kalau mau merubah gitu agak ribet ya sebenarnya. Iya, Harus soalnya harus belajar ngerti-ngerti ulang lagi Kalau gitu udah kan. nyaman sama sesuatu tuh kalau ada perubahan Aduh, sulit aduh. banget ya. Nyaman sama sesuatu, guys. Sesuatu apa seseorang. Aduh, Aduh, agak berat nih pembahasannya lanjut kalau lanjut tentang lanjut. nyaman. Enggak. Ayo lanjut Oke. aja. Udah. Kalau aku dulu awalnya sebenarnya juga Android sih pengguna Android. Tapi seiring berjalannya waktu tuh kayak aku ngerasa kayak iOS tuh jauh lebih mempermudah. Jadi kayak aku move ke iOS sampai sekarang ini kayak dipermudah aja Iya. buat segala macamnya. Iya sih, Ya mungkin soalnya aku terlalu pesimis gak ya. Iya, Jadi iya. dari perubahan teknologi yang terjadi sekarang Kan- ini. Jadi kan- emang kita tuh dari perubahan teknologi kita tuh nggak boleh cuma pesimis doang. Kita harus optimis. optimis juga. Kita iya, harus benar melihat dengan banget. mata dengan open minded lah. Betul. Kalau zaman sekarang kan open minded. Open minded Kita bahasanya harus kan. saring teknologi yang ada. Jadi kita juga bukan cuma lihat doang terus kita nikmati itu, tapi kita harus saring, kita harus filter dari teknologi-teknologi yang ada sekarang. Itu Iya, aja sih. Benar banget. Kan kita kan nggak tahu ya kan keluar dari podcast ini gitu kan. Kak Dion nih udah ganti langsung ke iOS gitu Wah, kan. siapa Mungkin ada tahu sponsor lah ya, ada Iya, sponsor. iya, betul sekali. Gini nih, masih berkaitan sama Android iOS nih. Kak Yusuf nih aku pengen nanya. Sebagai pengguna iOS gitu kan. Kita tahu zaman sekarang tuh iOS atau apalagi untuk produknya iPhone itu kan lebih kadang dikaitkan dengan gengsi kan. Kayak betul. orang-orang berstatement orang yang pakai iPhone itu cuman kemakan Cuma gengsi gitu bener kan. banget. Padahal seperti yang Kak Yusuf bilang tadi, mereka lebih dipermudah karena memang pada dasarnya tuh iPhone itu mereka punya kinerja handphonenya tuh lebih Iya. cepat gitu. Iya. Nah, gimana tanggapan kakak terhadap statement-statement kayak gitu? Nah, itu sih yang sebenarnya tuh di apa ya? Sebenarnya aku sayangin sih ada orang-orang yang berpikiran kayak gitu. Karena menurutku nggak semuanya iPhone itu mahal kan? Iya. betul banget. Ya, ada juga kok yang iPhone yang harganya masih yang Iya, masih menengah ke terjangkau bawah. lah ya. Iya. Itu ada juga dan itu juga mempermudah tuh menurutku tuh apa ya? Janganlah pasti kalau cuma melihat dari gengsinya doang. Iya. gitu. benar banget. Dan juga nih banyak banget nih ya di luar sana teman-teman ya kan. Banyak kalau orang-orang menilai ada yang pakai iPhone tuh disebutnya tuh kayak orang kaya gitu. benar. Nah itu kayak agak terlalu Iya. Berlebihan ya, berlebihan gak sih? Betul lah kan? Iya, benar Jadi banget. bukan hanya orang kaya ataupun orang biasa ya, itu kita semua tuh bisa pakai iPhone iPhone, kalau kitanya nah. mau sebenarnya. Benar. Sebenarnya antara iPhone dan Android tergantung kenyamanan masing-masing. Iya, Tergantung betul banget. gitu Benar kan. banget. Dan Nah, harganya itu. Oke. Dan harganya juga nggak beda jauh kan Iya, antara iya, Android sama benar. iPhone Iya, kan? Android sekarang emang udah mahal-mahal. Mahal Yang mahal banget. juga banyak. Emang fiturnya juga Bener. lebih dikembangin Ada lagi yang kan. sampai ya setara dengan harga iPhone yang baru lah ya gitu kan. Ada yang di atasnya lagi. Iya. Makanya. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kayak kalian mau pakai HP apapun itu ya tergantung kalian. Tergantung banget. selagi kalian nyaman, selagi emang HP itu ngebantu kalian ya udah nggak perlu pusing mikirin orang kalian harus pakai apa tuh nggak perlu. Pakai apa yang bisa kalian pakai, oke? Betul. Nah, Dan memanfaatkan
apa yang ada gitu ya. Betul sekali. Oke, kita Oke, lanjut kita ya. lanjut ya nggak sih? Pertanyaan berikutnya tuh terkait, laptop atau iPad, dan dua-duanya sepakat memilih laptop. Laptop. Oke, Itu kenapa nih? Aku tuh karena teknologi zaman sekarang kan kita mempermudah. Aku tuh bisa mempelajari banyak banget keahlian-keahlian yang sebenarnya tuh penting banget di zaman sekarang gitu. Kayak misalnya aku bisa belajar tentang editing, terus aku Wow, bisa oke. belajar tentang misalnya desain sebuah desain sebuah PowerPoint apa gitu yang Iya, keperluan-keperluan oke. kampus kan. Terus Iya, kita juga benar, bisa benar. belajar banyak hal, keahlian-keahlian yang sekarang tuh dibutuhin banget di industri yang Microsoft sekarang lah ini ya. ya. Iya. Iya, Oke. oke. Bisa belajar juga Mm-mm. programming kan, itu kan. Kalau Kak Yusuf sendiri? Kalau Kak Yusuf gimana? Kalau sekarang ini karena emang lagi kuliah kan, Iya. terus banyak banget, sering banget gunain laptop. Jadi kayak buat kelas, buat Zoom, ngerjain tugas itu lebih mudah pakai laptop sih dibanding pakai iPad tadi kan ya. Iya. Tapi emang nggak dipungkiri, tapi iPad tuh iPad emang tuh sekarang udah bisa loh. Bisa sih. Bisa buat sebenarnya. disambungin ke keyboard juga bisa Iya, dan bisa. lebih ringan dan lebih efisien. efisien banget Iya, buat dibawa kemana-mana Cuman sebenarnya. mungkin yang lebih mahasiswa friendly ya Mm-mm. laptop lah ya. Laptop. Jadi Harganya juga efisien ya kak. Iya, benar. benar juga. Bener banget Iya, harganya benar, juga. benar. Ya nggak sih teman-teman? Iya. Oke deh, kita next aja ya teman-teman. Kita lanjut ke ini Oke. aja. Pertanyaan berikutnya nih. Tadi online atau offline? Pada Kak Yusuf milih online, sedangkan Kak Dion milih offline. Nah, kelihatan banget ya kan generasi Perbedaannya. online-nya. Iya. Ayo coba Kak Kenapa Yusuf nih? dulu deh. Kira-kira kenapa milih Teman-teman pasti online? penasaran nggak sih Benar jawaban banget. kakak sekalian? Kalau online karena menurutku sih ya, kalau online itu lebih produktif. Jadi kayak kita bisa ngelakuin Iya. hal kayak misal contohnya kita bisa kelas sambil yang pernah aku lakuin nih, yang sering aku lakuin kelas sambil olahraga. Oh. Jadi aku bisa ngelakuin dua hal dengan satu waktu. Lebih oke. fleksibel Iya. gitu ya. Multitasking ya. Iya benar. Betul banget. Kalau aku sendiri Kalau tuh tadi emang gimana? karena lebih pilih offline karena tuh aku ya untuk sekarang untuk sekarang aku lebih milih offline karena aku emang anaknya tuh kurang suka membagikan sesuatu gitu. Aku Jadi aku lebih fokus sama satu. iya satu. Aku nggak bisa Ah. multitasking. Jadi aku emang lebih baik fokus ke satu tugas atau tanggung jawab dulu baru Kalau aku lanjut selesai ke baru lanjut gitu Jadi aku ya. tuh udah membagi waktu. Jadi kira-kira kayak dari 24 jam itu aku kan sekitar 70% aku offline. Oke. Dan sebenarnya teman-teman offline sama online itu punya kekurangannya masing-masing. Iya, kelebihannya Kekurangan masing-masing. kelebihan masing-masing sebenarnya. Betul ada. banget. Itu cuma Setuju. pilihan pribadi Iya, aja. dan Iya. kadang kalau aku sendiri juga ya, kan mahasiswa juga nih Kak. Nah, kadang aku juga sometimes aku juga milih online dan offline, Iya. tergantung kondisi Kondisinya. sebenarnya. Situasi dan kondisi. apalagi Iya, betul apalagi banget. buat kita yang kuliah kan mendingan kita belajarnya offline, ngerti ujiannya online, biar Aduh. jadi kayak kita bisa ya saling Iya. sharing lah ya. Betul banget itu. Oke. Tapi nggak boleh Jangan ditiru guys. Ya ditiru juga nggak apa-apa sih. Nah, oke. Lanjut deh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Milih cash atau dompet digital? Nah, Kak Yusuf milih dompet digital, Digital. sedangkan Kak Dion milih cash. Nah, Kenapa nih ayo. alasannya? Kalau aku sih karena sekarang lebih mudah ya kayak kalau mau bayar-bayar mau apa, tinggal pakai handphone aja. Iya. Kita nggak perlu kayak bawa barang lain yang menurut tangan kita gitu. Cuma soal handphone udah bisa ngapa-ngapain. Terus kayak di beberapa store itu juga aku nemuin dia nggak nerima cash gitu kak. Oke, iya, di Jogja sekarang ini emang iya. Ada beberapa Dan yang emang kayak ada gitu. tuh aku lihat kayak banner gitu bawa cash aja lebih baik daripada bawa digital, maksudnya bawa dompet digital daripada cash karena lebih Cash, aman bener. digital. Apalagi Lebih di masa aman COVID sekarang ini kan Betul Kak. banget. Nah, Biar itu mengurangi penyebaran gitu. virus kan Nah, bisa betul. juga dari situ kan Kak. Itu bahaya banget. Kalau Kak Dion nih kenapa lebih Nah, milih kalau cash? kenapa aku lebih milih cash? Karena aku tuh kalau pakai digital tuh kadang-kadang ya check out gitu kan, nggak tahu kira-kira berapa banyak gitu udah kayak belanja mau makan, uang tuh udah Nggak tinggal- sadar diri. Iya, nggak sadar diri. Suka tiba-tiba Suka sepertiga lupa, Iya, aja. jadi kalau Benar. pakai apa? Betul banget. Yang cash itu lebih enak aja. Wah, uang tinggal segini nih. Ah. Kita tahu nih, jadi lebih baik. Bisa memanage ya berarti. Bener banget kak. Oke. Jadi lebih Oke, bisa oke. di manage uang kita Iya. kalau pakai Nah, cash. terus kayak gini, kan masih terkait cash sama dompet digital nih. Kayak misalkan di kasusnya Kak Yusuf nih. Tapi kan ada juga tuh kayak tempat-tempat tertentu yang masih belum bisa menggunakan
dompet digital. Kira-kira menurut Kak Yusuf terus gimana tuh Kayak kalau gimana Kak tuh? Yusuf? Iya sih, itu juga ada. Cuman kayaknya jarang banget Kak aku temuin. Karena sekarang udah orang-orang tuh udah ngebuatnya jadi kayak pakai bisa nyambung ke handphone gitu loh Kak. Jadi udah kerja sama. Dari kayak kalau aku pernah dengar juga dari bank-bank juga banyak yang nawarin ke kayak ke kafe-kafe ke itu juga nawarin mereka biar Ke bisa. pembisnis ya. Iya, oke. Sebenarnya iya sih, itu minusnya juga kalau misalkan kita di toko terus habis itu di store nggak ada dia nggak nerima apa tuh pakai dompet digital ya, itu minusnya Iya. itu sih Kak. paling. Oh, Emang bener berarti sih. sekurang-kurangnya ada lah ya kita Iya. nyiapin cash gitu walaupun Iya, pakai dompet walaupun digital. Ya, emang dari kalau gak salah tuh yang dari data yang aku baca tuh emang 75% masyarakat Indonesia sekarang lebih memilih buat pakai dompet digital. Iya. Emang karena selain kemudahan, emang karena keharusan yang Iya, tadi. benar. Karena yang tadi kan COVID, perubahan otomatis masyarakat tuh emang nggak mau harus ikut dalam arus perubahannya, perkembangannya. Benar. Tapi bahayanya nih ya kalau misalkan dompet digital kan ada di handphone nih. Nah kalau handphonenya hilang tuh agak struggle Agak itu, ribet banget agak itu. bahaya itu. Benar. Cuman kan Jadi makanya kita harus jaga-jaga nih handphone Iya, kita benar biar jangan banget. sampai hilang. Dan itu tuh takutnya ya kan jadi bahan untuk kejahatan gitu Iya, loh. Makanya itu benar. harus Emang hati-hati iya, banget. kita harus ada edukasi cyber iya, Nah, security. benar. Tapi itu kan penting banget sekarang karena ada banyak kasus-kasus yang uang diambil lah dari ATM Iya, online, betul, kemudian betul ada saldo-saldo yang tiba-tiba nol. Nah itu harus ada edukasi cyber security dari baik dari pemerintah atau maupun dari kita sendiri, Iya. mempelajari hal tersebut, Sam- apa yang harus kita persiapkan supaya memproteksi diri kita dari Iya. supaya nggak kejadian lah. Ada tuh berita kemarin tuh ini lagi booming banget sih. Apa tuh kan? Universitas yang ada di Bogor. Oh yang pinjol itu ya. Nah itu aku ketipu sama juga ketipu sama satu cewek. Itu tuh katanya arisan tapi ternyata pinjol. Bodong. pinjol Heeh. gimana tuh? Jadi buat atas nama arisan doang, tapi ternyata dia si mahasiswanya ini banyak sih, ada Ratusan kalau nggak salah ya. ratusan mahasiswa. Mahasiswanya ini kayak ngasih identitas dia dari KTP sama kartu mahasiswa gitu ya. Dan malah didaftarkan ke Pinjol. Itu benar-benar. Gimana? Nah itu emang harus selain kita juga nggak boleh terlalu percaya sama orang lain, kita harus bisa paham tentang perubahan-perubahan teknologi zaman sekarang. Kita harus Iya. lebih aware dari Aware. lingkungan yang Harus ada di lebih sekitar. pinter ya. Ya, lebih pinter lah. Iya, Banget. Kalau nggak pinter tuh emang kita jadi dampak negatifnya tuh Iya. emang akan terjerumus ke kita banyak banget. Itu penyalahgunaan Iya. itu sih Iya, salah gunain Iya, oknum-oknum penyalahgunaan. yang enggak ini ya. Yang nggak Tapi bertanggung jawab itu lah ya. juga ada juga tuh Kak, itu di kampus UII kalau nggak salah itu juga ngalamin kayak gitu. Ada Oh, mahasiswa. emang Berarti banyak korbannya banget emang ya udah banyak mahasiswa. berarti. Harusnya bukannya mahasiswa itu lebih pintar ya dari Mungkin hal-hal beban kayak kali gitu. ya, butuh duit Iya. gitu kan. Aduh. Iya. Tapi benar. jalannya itu salah. Salah. Iya, Iya, Nah, benar banget. temen-temen nih, kalian yang sebagai milenial ya kan, kalian tuh harus aware, kalian tuh harus pandai-pandai menggunakan teknologi, dan kalian tuh harus bisa menyaring mana informasi yang salah dan informasi yang benar. Betul. Nah, kalian juga harus bisa ngasih edukasi, terutama ke orang tua kalian. Nah, orang tua kalian ini kan pasti udah banyak lah ya yang pakai handphone gitu kan, Iya, main benar. TikTok, main apa. Kalian harus jaga, ngasih tahu ke orang tua kalian, mah jangan kayak gini ya, ini nanti bahaya, takutnya nanti kayak pencemaran nama baik atau enggak gitu ya kan. Benar banget. Ya, Oke nih Kak Jen, kita kayaknya lanjut ke pertanyaan terakhir aja Ini ya. pertanyaan terakhir nih. Nah, buat pertanyaan terakhir nih, chatting atau teleponan? Dan tadi Kak Dion jawab apa ya? Teleponan. Ya, Teleponan. Kalau Kak Yusuf Kak chatting. Nah, Kenapa sih? Gimana? Mereka tuh selalu berbeda ya berbeda jawabannya. orangnya. Iya, Nah, benar. terus Kak Yusuf kenapa nih chattingan? Kalau aku kenapa chattingan, menurutku aku lebih suka chatting sih karena aku orangnya pelupa nih Kak. Oke. Pelupanya main parah. Jadi kalau misalkan Udah tua ya. belum juga Oh, sih. agak-agak ya. Wah, memulai peperangan ini. Oke. Mulai Oke. peperangan. Oke. Ya itu Kak, aku orangnya lumayan pelupa. Jadi kalau ada apa kadang aku suka ini Nge-scroll lagi chattingannya. Iya. Kalau Oke. telepon aku bakal lupa banget. Oke. Kak Dion deh, kenapa Aku milih udah telepon? memilih telepon karena kadang tuh kalau chatting kita tuh nggak tahu maksud orang sebenarnya itu kayak gimana. Ah. Jadi bisa salah Takutnya paham, salah bisa persepsi ya, Kak? misinformasi, betul Iya, banget. bisa jadi lebih baik teleponan kayak misalnya apa yang kamu butuh ya udah tinggal bilang telepon gitu. Iya. Kalau misalnya kayak
chatting kan yang maksud si pengirim beda, maksud penerima yang dapat juga beda. Nah itu tuh bisa salah paham tuh, aku lebih baik menghindari. Iya betul banget. Salah mengartikan ya. Iya benar banget kan. Jadi teman-teman, mereka tuh kan mahasiswa, jadi mereka tuh punya pendirian masing-masing dan pilihan masing-masing. Iya. Walaupun ada 1-2 hal itu yang sama. Benar, itu menggambarkan Gitu. kita sebagai orang tuh harus punya pendirian ya Betul teman-teman. banget, kalian harus punya pendirian sama punya pilihan sendiri. Nggak boleh terpaku sama orang lain. Bener banget. Nggak boleh ikut-ikutan guys. Setuju. Oke teman-teman, jadi kita simpulin aja ya dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih ya sama narasumber kita. Jadi pada dasarnya perkembangan teknologi itu emang penting banget buat kita semua, apalagi buat masyarakat milenial dan Gen Z zaman sekarang ya. Iya. Nah, terus yang paling penting itu juga sekarang peranan company startup itu benar-benar udah besar banget untuk negara kita terutama. Nah, jadi untuk kayaknya aku ngerasa kita udah kelamaan ya nggak Iya, sih ngomongnya. kita tuh udah banyak banget Obrolan ya. obrolan yang Sharing. sharing Iya. yang nambah ilmu, dan semoga obrolan kita ini bisa buat edukasi buat teman-teman Edukasi sekalian juga nih. bener banget. Iya kan? Nah, Setuju. Biar teman-teman juga bisa lebih aware juga kan sama teknologi sekitar kita gitu kan. nah betul banget. Nah, Kalau menurut saya sih nggak salah sih kita ngikutin teknologi, tapi kita juga harus pintar-pintar tuh dalam menyaringnya. iya benar Informasi, banget. ya kan. Pokoknya Kadang juga jangan informasi. kemakan hoax ya kak Iya ya. Benar banget. Oh. Kalian tuh harus cerdas deh Kalau- sebagai pengguna teknologi. Iya. Kalau menurut aku pribadi, kita tuh harus bisa memanfaatkan peluang yang ada sekarang dari perubahan teknologi kan. Banyak banget sekarang peluang yang bisa kita dapat. Kita bisa cari uang lewat online. Kita bisa benar kayak sekali. misalnya buat fotografi, kita bisa jual foto kita secara Iya, online. kan banyak kita ya bisa platformnya. UI UX gitu Iya, kan banyak benar banget. banget. Bisa Peluang bisnisnya banyak ya. Peluang Betul, bisnis. kayak Kak Yusuf sendiri gitu kan ada jadi pembisnis, penjual, nah, pebisnis Pedagang, maksudnya. ya benar. pembisnis muda ya guys, harus Iya, dicontoh nih guys kalau kayak entrepreneur gini. kan. Iya, Betul. berarti emang nilai-nilai itu emang harus kita punya masing-masing supaya kita bisa memanfaatkan peluang dari perubahan teknologi yang tadi itu. Nah, Oke. betul banget. Benar. Oke, jadi teman-teman kita mau say thank you ya buat teman-teman yang kebetulan udah mau nih nontonin kita ya kan, orang absurd ya kan. Nah, terus kita juga tentunya mau ngucapin thank you, makasih ya buat- sebanyak-banyaknya buat narasumber kita, narasumber yang hebat-hebat Luar banget. biasa banget. Iya. Kalian tuh kalian bisa contoh nih Iya. kakak-kakak sekalian nih dari wawasannya yang Iya. luas. Mereka juga udah punya bisnis, pembisnis muda ya Iya, kan. benar Iya, banget. benar banget. Aku ucapin terima kasih ya buat Iya, kakak-kakak dan udah sama-sama. datang. Sama-sama, Kak. Nanti kalau misalkan ada lah waktu Bisa lain lah ya, kita bisa kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol lagi ya lagi, nggak sih sharing-sharing teman-teman? lagi bareng Boleh teman-teman dong, juga boleh. kan. Boleh banget. Nanti temanya beda lagi lah. Iya ya. lah, kita bahas yang lain lagi yang mungkin Iya. menarik juga buat teman-teman di rumah ya. Betul banget. Pastinya dong. Buat teman-teman aku ucapin terima kasih udah nonton podcast ini, dan jangan lupa subscribe ya. Iya, Dan komen bener deh kalau misalkan banget. kalian ada pertanyaan. Nanti bakal kita ajuin ke kakak narasumber. Nanti Iya. bakal kita di tayangan terakhir. Mungkin bakal ada video lainnya mungkin kita bikin. Dan di gitu. tayangan video terakhir podcast ini, nanti kita bakal kasih IG-nya kakak-kakak narasumber. Nah, benar banget. Mungkin kalian mau nge-follow atau mau tanya-tanya tentang teknologi lah ya. Boleh banget ke narasumber Oh. Tapi kita jangan ya. di blok import ya. Iya, Oh, enggak dong, jangan dong. Oke. Kalau gitu kita Aku mau ngucapin terima waalaikumsalam kasih juga. ya. Pokoknya terima kasih buat Universitas Amikom juga, dan buat dosen-dosen kita juga ya kan. Iya, benar banget. Karena kita kan dari Amikom ya kan, Iya, Universitas Amikom Yogyakarta Amikom nih. pride Bangga banget ya, ya. Benar. Ungu ya kan, kampus ungu gitu ya kan. Yang Oke. beda dari yang lain ya sih kampusnya. Benar banget. Nah, dan aku ucapin terima kasih buat teman-teman di balik layar juga nih yang Iya. udah ngebantu Kita semua di sini ya kan. Kalau tanpa mereka agak kerekam Iya, video kita ya kan. bener banget, dan gak Nah, berjalan dengan lancar gitu. Jadi Betul sekali. intinya kita pengen ngucapin untuk semuanya yang terlibat. Kita di sini mau aku dan rekan saya ya Kak Jenny Aku Jenny. izin pamit undur diri. See you sampai bertemu di pertemuan kita Dadah. yang selanjutnya. Bye. Bye. See you.